Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru loh. Yuk kita belajar bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang mengandung atau memuat langkah dan tujuan mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi dalam teks prosedur bisa memuat yang pertama, cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar cara memegang angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari daerah Jawa Barat, yang mempunyai ciri khas suara yang berbeda dari alat-alat musik lain. Cara memegang angklung yang pertama, sisi yang sejajar ini, ya, sisi yang agak panjang ini berada di sebelah kanan. Kalau orang itu memegang atau menggerakkan dengan tangan kanan, jadi bunyi rongga dari angklung ini akan terdengar lebih jelas. Kemudian posisi tangan, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa tergantung kenyamanan dalam tangan. Nah, kemudian posisinya jangan terlalu begini, jangan terlalu ke depan atau terlalu mepet. Nah, nanti tidak leluasa atau tidak nyaman dalam menggerakkan angklung ini. Nah, posisikan senyaman mungkin berada di depan tubuh, dan posisi angklung agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan yang bergerak. Begini. Dan posisi angklung agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya ini tidak usah bergerak, cukup jari-jari. Nah, nanti tidak leluasa atau tidak nyaman dalam menggerakkan angklung ini. Nah, posisikan senyaman mungkin berada di depan tubuh, dan posisi angklung agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan yang bergerak. Begini. Demikian tutorial sederhana ini untuk pemula. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video atau tutorial cara memainkan angklung. Kali ini kita akan menuliskannya dalam bentuk teks. Cara memainkan angklung. Angklung adalah alat musik dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung berasal dari Jawa Barat. Untuk memainkan angklung, seseorang perlu belajar teknik memainkan angklung sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis. Berikut langkah-langkah memainkan alat musik angklung. Yang pertama, gunakan tangan kiri, tegakkan posisi angklung sejajar, getarkan ke arah kiri dan kanan, pertahankan posisi angklung yang tegak. Untuk menghasilkan suara yang bagus, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang sering. Berlatihlah dengan cara memainkan nada-nada pendek selama 7 hingga 15 menit agar menghasilkan bunyi yang harmonis. Selamat mencoba. Nah, teks tersebut adalah salah satu jenis teks prosedur yang isinya apa? Isinya cara memainkan angklung. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi dalam teks prosedur. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai materi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan agar pembaca dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, adapun ciri dari teks prosedur yaitu terdapat kalimat perintah, saran, dan larangan, terdapat kata kerja aktif, terdapat konjungsi temporal, menggunakan kata keterangan, dan terdapat kata bilangan. Yang ketiga, adapun struktur teks prosedur yaitu judul, deskripsi singkat, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Dan yang kelima, cara menulis teks prosedur. Yang pertama, tentukan dulu apa teks prosedur yang akan kita buat. Apakah kita akan membuat teks
prosedur tentang cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Yang kedua, tuliskan secara berurutan menurut struktur teks prosedur. Yang ketiga, lengkapi menggunakan keterangan waktu dan konjungsi temporal. Dan yang keempat, tulis menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan informatif. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi struktur teks prosedur. Cara memainkan angklung merupakan judul. Angklung adalah alat musik hingga harmonis merupakan deskripsi singkat. Dan selanjutnya, poin-poin tentang cara atau langkah melakukan sesuatu, langkah memainkan angklung disebut sebagai struktur langkah-langkah. Nah, selain belajar mengenai cara melakukan sesuatu, kita juga belajar mengenai teks prosedur cara membuat sesuatu. Cara membuat bubur khas Manado. Di sini terdapat beberapa kalimat tentang deskripsi singkat bubur khas Manado, kemudian bahan yang dibutuhkan dalam membuat bubur khas Manado, dan cara membuat bubur khas Manado. Nah, cara membuat bubur khas Manado merupakan judul. Kemudian, bubur khas Manado dan sebagainya adalah deskripsi singkat, bahan yang dibutuhkan masuk dalam struktur bahan, dan cara membuat masuk dalam struktur langkah-langkah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah yaitu aduk hingga rata, pertahankan posisi angklung dengan tegak. Jadi, kalimat perintah terbagi menjadi dua, kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah biasa mengandung perintah yang langsung disampaikan oleh penulis kepada seseorang. Nah, kalimat perintah ajakan adalah kalimat perintah yang disampaikan melalui kalimat ajakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu lalu, selanjutnya, kemudian. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adanya kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh, sebaiknya masukkan berapa siung bawang putih? Sebaiknya gunakan tangan kanan dalam memegang angklung, atau lebih baik menggunakan tangan kanan dalam memainkan angklung. Selanjutnya yaitu kata keterangan. Kata keterangan berfungsi untuk memberikan informasi tentang cara, waktu, tempat, dan sebab. Contoh, titik-titik dengan cara diaduk. Aduk selama 5 menit. Aduk menggunakan garpu. Yang kelima, terdapat kata bilangan pada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kata bilangan contohnya pertama 2 kali, 7-10 menit, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya kalimat larangan. Kalimat larangan menggunakan kata-kata seperti jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, untuk materi teks prosedur kali ini kita akhiri. Selamat belajar mengenai teks prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.